Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Saudara, renungan pagi ini diberi judul Hidup yang Menjunjung Allah. Diambil dari Yeskiel 14 ayat 3. Berbunyi demikian. Hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan diri di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Saudara, bagi Allah penyembahan berhala tidak pernah jadi hal sepele. Di dalam 10 perintah kita ingat yang disampaikan kepada Musa di Gunung Sinai, bangsa Ibrani diwajibkan memperhatikan 10 perintah, dan perintah yang pertama adalah supaya mereka tidak menduakan Tuhan, supaya tidak menyimpan Allah-Allah lain di hadapan Tuhan. Konsep ada kekuatan lain yang lebih berkuasa adalah konsep yang berbahaya. Tanpa sengaja kita menduakan Tuhan dengan berpikir bahwa ada kekuatan yang lebih besar dibanding Dia. Misalnya saudara, kita berpikir bahwa Tuhan memang besar tapi uang lebih berkuasa dalam kasus ini. Atau Tuhan memang pencipta tapi menghadapi kekuatan itu kita harus memakai orang dalam. Atau mungkin juga Tuhan Maha Kasih, tapi dalam hal ini kita perlu keahlian khusus menyelesaikan masalah itu. Dan banyak alasan lain yang membuat Tuhan kuasanya menjadi kecil di hadapan kita. Ini konsep berpikir berbahaya karena berpikir saja sudah membawa seseorang seakan-akan ke tepi sebuah jurang. Lalu melakukan tindakan itu sama dengan mendorong orang itu masuk dalam jurang. Jadi saudara, kalau kita merenungkan bagian ini, kita melihat begitu besar kasih Allah kepada kita. Mengapa begitu? Karena setiap kali kita harus ditolong dari dalam jurang dosa, dinaikkan lagi, dari dosa-dosa yang kita anggap biasa itu dinaikkan lagi oleh Tuhan ke jalan yang benar. Kalimat sindiran dari Allah melalui Nabi Yeskiel muncul karena manusia menjunjung berhala dalam hatinya. Rasul Paulus mengibaratkan penyembahan berhala di Perjanjian Baru dengan perilaku sundal atau orang yang cemar atau serakah. Perbuatan-perbuatan ini bukan perilaku yang dipimpin Tuhan, tapi keinginan yang muncul dari diri sendiri berdasarkan hasutan iblis tentunya. Sehingga orang percaya masa kini harus melihat penyembahan berhala dengan benar. Saudara, kejatuhan dimulai dari dalam hati, pikiran yang dikuasai keinginan melanggar. Penyembahan berhala bukan peristiwa spontanitas gitu, tidak sengaja tiba-tiba menyembah gitu. Tapi ini perbuatan sistematis, ini terencana saudara, sehingga pelanggarannya jadi berlipat-lipat. Karena manusia sangat rentan jatuh dalam dosa, menduakan Allah, perbuatan baik manusia sangat tidak sebanding untuk mendapat kasih karunia hidup kekal itu. Karena setiap waktu Allah harus kembali menolong kita. Nah, saudara-saudara, sebagai wujud syukur kita kepada Allah yang Maha Kasih, saudara, mari hidup taat dan penuh pertobatan kepada Allah. Itulah hidup yang menjunjung Allah. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai.